Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Saya di sini mengucapkan juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada sore hari ini, karena saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan tugas UAS saya di semester 3 ini di mata kuliah Filsafat Ilmu. Nah, nanti kita akan membahas tentang judul yang saya ambil, yaitu perbedaan filsafat ilmu dulu dan sekarang di zaman modern. Nah, sebelumnya saya minta maaf kepada Ibu Bapak dosen serta teman-teman semuanya karena saya mempresentasikan ini ke dalam keadaan di rumah dan hanya menggunakan kamera handphone, dan saya tidak bisa membagikan layar slide dalam PowerPoint presentasi saya. Hanya saja saya akan menjelaskan nanti inti-inti dari poinnya. Kemudian tujuan dari presentasi ini kan untuk memenuhi tugas UAS saya, ujian akhir semester saya di semester 3 di mata kuliah Filsafat Ilmu. Nah, sebelumnya saya mohon maaf untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Sri Mulatsih. Saya biasa dipanggil Sri. Saya jurusan manajemen angkatan 2024 di Universitas Siber Muhammadiyah. Nah, mungkin saya sedikit menjelaskan ya. Saya tahu Siber Muhammadiyah ini, Universitas Siber Muhammadiyah ini dari teman kantor saya juga. Di tahun 2024 itu beliau mengajak saya untuk berkuliah secara daring atau online, dimana juga menghemat waktu kami yang hampir 60-75% itu berada di lapangan. Dan memang ya dak-dikduknya itu ada, karena ya di saat-saat kita tugas dan di saat kewajiban dan kewajiban kita ya, kewajiban saya yang harus dikerjakan juga selain saya juga kuliah. Nah, mungkin saya anak pertama dari 2 bersaudara. Kebetulan saya sudah mempunyai anak 1 perempuan, dan mungkin sedikit saya jelaskan juga kenapa saya mengambil manajemen, karena mungkin memang kalau secara ininya, karena saya punya usaha kecil. Semoga usaha kecil itu nantinya bisa berkembang dengan saya mengambil mata kuliah ini. Mungkin mengambil jurusan ini mungkin bisa membantu saya juga dalam saya usaha atau dalam pekerjaan saya sekarang. Nah, mungkin di situ saya menjelaskan sedikit ya. Dan kemudian kita akan masuk pada materi kita, yaitu perbedaan filsafat ilmu dulu dan sekarang di zaman modern. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan pengantar masalah dan relevansi. Nah, topik ini sangat relevan untuk dibahas agar kita paham arah dan batas moral ilmu pengetahuan di era modern. Nah, di sini ada pengantar masalah dan relevansi. Jika kita mendengar kata filsafat ilmu,
pikiran kita mungkin langsung melayang ke masa Yunani kuno, melihat para filsuf berjubah putih seperti Thales, Socrates, dan Aristoteles yang merenung di bawah pohon tentang hakikat alam semesta. Dulu, filsafat ilmu lahir dari rasa ingin tahu yang murni untuk memisahkan mitos dari realitas. Kemudian, mari kita lompat ke abad 21. Hari ini, ilmu pengetahuan telah melahirkan kecerdasan buatan seperti contohnya GPT, AI, kemudian rekayasa genetika hingga penjelajahan ruang angkasa. Apakah cara berfilsafat kita masih sama? Tentu tidak. Filsafat ilmu kini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks. Nah, jika dulu filsafat berfokus pada bagaimana menemukan ilmu, sekarang di zaman modern fokusnya bergeser menjadi bagaimana mengendalikan ilmu agar tidak menghancurkan kemanusiaan. Karena di zaman modern ini semua serba canggih, di mana AI sekarang booming, di mana kita di Chrome atau Google kita bisa mencari apa aja. Kita mau mencari hal-hal yang mungkin sifatnya mau belajar dan mungkin mau mencari pengetahuan lain-lainnya pun semua sangat mudah. Begitulah perkembangan zaman sekarang. Mungkin jika kita tidak bisa mengendalikan itu akan berpengaruh buruk juga, termasuk GPT AI ya. Karena mungkin menurut saya memang dalam dunia pekerjaan seperti saya itu GPT itu ya dibutuhkan pada saat masa-masa mungkin tiba-tiba kita disuruh jadi MC atau nanti kita disuruh jadi nutulensi, karena itu mungkin merapikan tulisan-tulisan atau ketikan-ketikan gitu. Nah, hanya saja sekarang itu digunakan ada yang berlebihan. Kenapa saya bilang berlebihan? Yang harusnya kita rajin membaca jadi malas membaca, hanya kita tinggal copy paste, kita cari di Google atau kita GPT atau Gemini AI, semuanya kan bisa gitu dengan mudah. Tergantung dari kita untuk merangkum dan menyempurnakan kata-kata itu yang mana yang memang bisa kita ambil tuh. Kemudian lanjut. Nah, tujuan presentasi saya tadi sudah saya jelaskan adalah untuk memetakan transformasi filsafat ilmu dari masa klasik ke masa modern, menganalisis pergeseran fokusnya melalui 3 pilar utama, serta melihat bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita hari ini. Nah, untuk memahami perbedaannya, mari kita bedakan dahulu 3 pilar utama filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, saya akan jelaskan. Saya jelaskan 1, ontologi. Secara ontologi, hakikat yang ada. Filsafat ilmu dulu meneliti objek-objek fisik dan alam semesta yang tampak nyata oleh indera. Sedangkan sekarang, objek kajiannya meluas ke ruang digital, realitas virtual, dan entitas non-fisik seperti algoritma. Yang kedua itu epistemologi. Secara epistemologis, cara mendapatkan ilmu, filsafat dulu sangat mengagungkan metode empiris, pengamatan langsung, dan rasionalisme murni. Di zaman modern,
metode ilmiah berkembang menjadi data driven berbasis big data dan simulasi komputer, di mana komputer bisa berpikir sendiri lewat machine learning. Kemudian ketiga, aksiologi. Secara aksiologis, nilai atau etika ini perubahan terbesar. Filsafat dulu memandang ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang bebas nilai, murni untuk kebenaran ilmiah. Namun sekarang ilmu tidak bisa bebas nilai lagi. Ilmu modern harus terikat ketat oleh etika kemanusiaan karena dampaknya yang masif. Nah, kemudian kita masuk pada analisis kasus nyata. Mari kita ambil contoh konkret teknologi rekayasa genetika atau pengeditan DNA manusia. Jika kasus ini dibawa ke era dulu, fokus ilmuwan mungkin hanya pada aspek epistemologinya. Bagaimana cara menolong DNA secara akurat? Kebenaran ilmiah adalah segalanya. Namun di zaman modern, filsafat ilmu langsung memberikan lampu merah dari sisi aksiologi. Jika kita mengedit DNA manusia, apakah kita boleh menciptakan bayi pesanan yang super pintar dan fisik sempurna? Ini memicu diskriminasi baru. Di sini terlihat jelas bahwa filsafat ilmu sekarang bertindak sebagai rem moral yang menjaga agar ambisi ilmiah manusia tidak melanggar kodrat kemanusiaan itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke perbandingan karakteristik. Secara singkat kita bisa melihat kontras karakteristiknya. Filsafat ilmu dulu bersifat spekulatif, kontemplatif, banyak merenung, berfokus pada pencarian kebenaran dasar dan cenderung individual. Kemudian filsafat ilmu sekarang bersifat aplikatif, interdisipliner, berkolaborasi dengan berbagai cabang ilmu, berfokus pada dampak teknologi dan berbasis pada etika global. Nah, jadi filsafat ilmu dulu tuh kita mencari kebenarannya, kita mencari dasarnya seperti ini prosesnya, kemudian kebenarannya seperti apa, dan itu cenderung kita individual ya, tidak berkelompok gitu. Nah, kemudian kalau filsafat ilmu sekarang itu kan bersifat aplikatif, interdisipliner, berkolaborasi dengan berbagai cabang ilmu, karena ya zaman modern tadi segala hal, segala sesuatu dan segala macamnya ya itu semua berkembang. Nah, kemudian berfokus pada dampak teknologinya yang berbasis pada etika global, karena sekarang tuh mencakup keseluruhan ya, tidak seperti dulu. Mungkin zaman dulu lebih seperti kalau kita kerja itu ya sendiri tuh ya kita cari kebenarannya sendiri gitu. Nah, kalau sekarang tuh kayak seperti fleksibel aja, bisa kita kerjakan menggunakan teknologi yang begitu canggih. Kalau dulu mungkin prosesnya lama, misalnya kayak seperti tes DNA tadi tuh prosesnya juga panjang, tidak mudah. Kalau sekarang tuh ya banyak perkembangan zaman, entah teknologi, entah alat, apapun itu semuanya sudah serba canggih. Nah, kemudian kita masuk di penerapan hukum dan implikasinya.
Implikasinya dalam dunia hukum saat ini sangat besar. Produk hukum modern seperti undang-undang, bioetika, atau hukum siber tidak lahir dari ruang hampa. Mereka dirumuskan berdasarkan pertimbangan filsafat ilmu modern agar regulasi hukum mampu mengejar ketertinggalan dari laju teknologi yang bergerak eksponensial. Nah, mungkin sebelum masuk kepada kesimpulan dan penutupan, saya sedikit menjelaskan terkait rekayasa genetik dan genetik tadi ya. Mungkin ini menggambarkan transisi filsafat ilmu dari dulu ke sekarang ya. Nah, seperti rekayasa genetika, teknologi, Chris VR, bayi desainer. Nah, mungkin di sini coba kita bayangkan sebuah aplikasi wording atau coding di laptop, di mana kita bisa melakukan Ctrl F mencari kata, lalu menghapus atau mengganti kata yang salah. Nah, kalau untuk teknologi CRISPR Cas9 adalah teknologi yang bisa melakukan hal itu tetapi langsung pada DNA makhluk hidup. Bagaimana kasus ini terjadi? Beberapa tahun lalu, seorang ilmuwan di Cina bernama He Jiankui mengejutkan dunia karena mengedit DNA sepasang bayi kembar, Lulu dan Nana, saat masih berbentuk embrio. Tujuannya sebenarnya mulia secara medis, mengubah gen tertentu agar kedua bayi tersebut kebal terhadap virus HIV/AIDS. Analisis dari kacamata filsafat ilmu dulu dan sekarang. Filsafat ilmu dulu fokus pada penemuan dan kebenaran. Jika kita pakai berpikir abad pencerahan dulu, penemuan He Jiankui ini adalah prestasi luar biasa. Ilmuwan berhasil memecahkan kode kehidupan. Secara epistemologi, metodenya terbukti berhasil mengubah struktur biologis. Dulu fokus sains adalah menembus batas ketidaktahuan manusia. Nah, filsafat ilmu sekarang fokus pada etika dan batasan. Di zaman modern, komunitas sains global justru mengecam tindakan tersebut. Bahkan ilmuwannya sampai dijatuhkan hukuman pidana penjara. Mengapa? Karena secara aksiologi, nilai atau etika, sains modern sadar dampaknya terlalu bahaya. Jika kita mengedit DNA embrio manusia, perubahan itu akan diwariskan ke keturunannya secara permanen. Kita belum tahu efek samping jangka panjangnya bagi gen manusia di masa depan. Lebih jauh lagi, muncul perdebatan moral, apakah nanti orang kaya bisa mendesain bayi mereka agar pintar, lebih tinggi, dan bermata biru. Ini bisa menciptakan kasta sosial baru yang ngeri untuk filsafat ilmu sekarang gitu. Dan kita lihat filsafat ilmu zaman sekarang tidak lagi sekedar bertanya apakah kita bisa melakukannya secara ilmiah, tetapi bolehkah kita melakukannya secara moral. Nah, mungkin itu kasus, bagaimana itu mungkin contoh kasusnya ya. Nah, kemudian kita masuk pada kesimpulan dan penutupan. Kesimpulannya,
dari presentasi saya hari ini adalah filsafat ilmu tidak pernah mati. Ia hanya bertransformasi. Jika dulu filsafat ilmu berfungsi sebagai ibu dari segala ilmu, mother of sciences, yang melahirkan cabang-cabang sains, maka di zaman modern ini filsafat ilmu berfungsi sebagai penjaga gawang etika, guardian of ethics. Ia memastikan bahwa di tengah kecanggihan teknologi modern, manusia tidak kehilangan kemanusiaannya. Rekomendasi yang dapat saya sampaikan adalah pentingnya bagi para ilmuwan, praktisi hukum, dan mahasiswa untuk tidak hanya menguasai aspek teknis sains modern, tetapi juga dibekali dengan pemahaman filsafat ilmu yang kuat agar teknologi yang diciptakan selalu membawa kemaslahatan, bukan kerusakan. Nah, kemudian daripada itu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk tugas dari mata kuliah filsafat ilmu. Mungkin banyak kurangnya ya, banyak mungkin tidak jelas, mungkin penyampaian saya juga kurang tepat. Saya mohon maaf pada Bapak dan Ibu serta teman-teman semuanya, dan mohon maaf saya menggunakan ruangan kamar saya dengan kamera depan seadanya, dan saya mohon maaf tidak bisa membagikan slide presentasi PowerPoint saya melalui video karena keterbatasan alat saya. Namun kedepannya insya Allah saya akan mengusahakan yang lebih baik lagi, dan mohon maaf jika banyak kurangnya dalam presentasi saya dengan keterbatasan waktu saya, dengan kekurangan saya, karena ini juga termasuk yang pertama kali saya berbicara di depan kamera untuk sebuah tugas. Dan saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman, benar-benar minta maaf untuk segala hilaf dan salah saya, dan semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya, dan semoga kedepannya saya bisa belajar dengan lebih baik dan kita bisa menggunakan digitalisasi kita tentang di zaman modern ini lebih bijaksana aja ya, tidak meninggalkan pelajaran-pelajaran atau pengalaman orang yang dulu gitu. Kenapa? Ya pastinya berbeda. Contohnya begini, ketika seseorang itu dididik di zaman dulu, mungkin dididik POC ya kalau kata orang ya, termasuk mungkin saya termasuk yang didikannya POC sama orang tua saya. Nah artinya didikan kalau kita bawa didikan itu ke sekarang, itu kesannya orang tua itu jahat ya, tidak sayang dengan anak, atau mungkin terlalu keras sama anak. Tapi padahalnya tidak seperti itu. Itu bekal untuk kita kedepannya, terutama ya di zaman sekarang itu menjaga diri kita di jalan apa. Intinya dulu tuh lebih ke kepercayaan yang dikasih ke orang tua kita ke kita. Terutama saya, apalagi saya adalah anak perempuan pertama, saya kakak, dan saya harus bisa memberikan contoh ke adik saya yang dia juga bertumbuh di zaman modern. Berbeda dengan saya itu dilepas orang tua pada saat dulu umur 16. Saya magang jauh dari orang tua dan tinggal dengan keluarga.
Saya dididiknya bukan dididik ketika mau sesuatu ya kamu harus usaha. Misalnya contoh kecil, ketika mau sepatu, mau tas baru, ya belajar. Kemudian kita buktikan pada saat kita ulangan semester nanti apakah nilai dan ranking kita itu bagus. Nah, jadi bahasa sekarang itu sebuah reward yang diberikan orang tua kita nih. Kalau zaman sekarang mungkin didikan POC itu jarang, sudah hampir ini ya, hampir mungkin dari sekian banyak itu cuma hanya 25%. Perkembangan zaman itu sangat maju, jadi banyak atau pintar-pintar kita menyaring ilmu yang mana yang bermanfaat, yang mana yang tidak bermanfaat, yang mana yang harus dan mana yang tidak harus, karena kita pun bertumbuh dan berkembang harus dengan baik. Semoga segala ilmu, segala pelajaran, segala apa yang menjadi kebaikan itu semua diberikan pelajaran. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu dan bapak dosen serta teman-teman sekaliannya untuk kesempatannya pada sore ini, dan semoga tugas saya ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi saya mohon maaf kepada bapak dan ibu dosen saya atas kekurangan ini, atas mungkin banyak hal yang banyak kurangnya lah dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.